Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan penghayatan kita kepada bacaan sholat. Sekarang kita telah membahas surat Al-Fatihah dan terakhir kita membahas hidayah. Petunjuk dari Allah itu ada, menurut Ibnu Katsir ada 4. Jadi ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami pada jalan yang lurus. Bukan ke, tapi pada jalan yang lurus. Ya, bimbing itu, bimbingan hidayah itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ada hidayatul wujudan. Petunjuk bawaan atau insting. Petunjuk ini diberikan Allah kepada manusia, binatang, dan tumbuhan. Wujudan itu bawaan. Jadi sejak lahir sudah ada. Jadi kalau bayi lahir, kemudian ditempelin puting susu ibunya, dikenyot nggak sama dia? Dikenyot. Siapa yang ngasih tahu? Nah, yang ngajarin itu adalah Allah. Petunjuk itu disebut hidayatul wujudan. Jadi kalau dia mau pipis atau mau pup, nangis dia. Kalau lapar, nangis dia. Nah, itu ibu harus ngerti, itu petunjuk dari Allah. Itu hidayatul wujudan. Yang kedua, hidayatul hawas. Petunjuk indera, mendengar, melihat, mencium, mencicipi, meraba, disebut panca indera. Hidayah ini diberikan kepada manusia dan binatang. Tumbuhan enggak diberi. Yang ketiga, hidayatul akli, petunjuk akal atau logika. Petunjuk akal ini dapat membedakan mana baik dan mana buruk, benar atau salah secara akal. Petunjuk ini hanya diberikan kepada manusia, baik yang beriman maupun yang kafir. Itu hidayatul akli. Jadi manusia yang kafir itu punya akal, makanya bisa diajak untuk masuk Islam. Sementara orang Islam ketika tidak berakal, dia tidak diwajibkan taklif, nggak diwajibkan sholat dan seterusnya. Hidayatul akal. Yang terakhir, hidayatul din, petunjuk agama, petunjuk untuk mempercayai, meyakini yang gaib. Petunjuk inilah yang disebut iman. Nah, yang kita minta ketika membaca ihdinas siratal mustaqim itu adalah petunjuk ini, petunjuk agama itu. Nah, petunjuk agama kan kita sudah beragama Islam. Nah, maksudnya adalah, maksud kita minta setiap membaca Fatihah, bimbing kami pada jalan yang lurus itu adalah bimbing dengan hidayatul din, iman. Iman itu meliputi 3 hal. At-tasdiq bil qalbi, pembenaran dengan hati. Terus al-iqrar bil lisan, pengakuan dengan ucapan. Dan ketiga, al-amal bil jawari, melaksanakan dengan perbuatan. Terhadap apa? Terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi ada 3 komponen iman itu, hati, lisan, dan perbuatan. Ada orang yang beriman, orang yang suka rajin baca, pasti pernah dengar seorang ilmuwan Prancis namanya Roger Garaudi, banyak nulis tentang Islam. Dia analisisnya dalam sekali. Tapi sholatan enggak.
disebut muslim, dia memahami Islam, tetapi enggak sholatan. Waktu Pak Umay kuliah di IAIN ada ada dosen terbang, ngajarnya di 2 IAIN, Jogja sama Jakarta. Ada namanya Dr. Karl Stenbrink, orang Belanda. Ngajarnya apa coba? Ngajarnya tafsir. Tapi ateis. Boro-boro sholat, Tuhan aja nggak ada. Tapi ngajar tafsir. Baca kitabnya, jago luar biasa. Disertasinya 2 kali dia dapat doktor. Nah, berarti ada orang yang percaya benar Islam itu benar, gitu. Tapi dia tidak mengakuinya secara lisan dan tidak mengamalkannya. Itu tidak termasuk beriman. Nah, yang kita minta itu petunjuk iman itu ketiga-tiganya. Hatinya membenarkan, lisannya mengakui, lalu dibuktikan dengan perbuatan. Disebut iman. Benar. Petunjuk inilah terus menerus kita minta setiap kali membaca Al-Fatihah. Nah, dalam tafsir apa yang terus-menerus diminta? Karena kita sekarang sudah iman, sudah yakin dalam hati, sudah ikrar dalam lisan, sudah juga melakukan perbuatan. Nah, maksud kita minta ihdinas siratal mustaqim terus-menerus setiap membaca Al-Fatihah adalah yang belum meyakini kepada Islam dibimbing untuk masuk ke dalam Islam. Itu baca Fatihah itu. Nah, ada apa ya kemarin dah? Ada orang Jerman mau nikah sama salah seorang anak dari murid Pak Umay. Itu masuk Islam. Ditanya sama Pak Umay sebelum ditanya, ternyata bagusnya di Jerman itu, jadi kalau ada orang masuk Islam, dia harus dapat sertifikat belajar tentang Islam dulu. Jadi ada kursus, jadi ada Islamic course itu. Kalau di kita kan mau masuk kita masuk aja, syahadat aja, bodoh amat udahnya. Nah, ditanya tentang beberapa tentang Islam, ngerti dia, ngerti dan percaya. Nah, udah menikahkan. Nah, itu bagi orang yang belum masuk Islam, maksud ihdinas siratal mustaqim itu dibimbing dari kafir kepada masuk Islam. Yang kedua, bagi yang sudah beragama Islam dibimbing untuk semakin kuat dalam keyakinannya, semakin taat dalam pengamalannya, dan semakin kuat pendiriannya dalam menghindari jalan yang sesat atau jalan yang dimurkai. Bagi kita terus menerus membaca ihdinas siratal mustaqim agar iman kita makin kuat, amal kita makin taat. Terus kenapa terus menerus kita baca berulang-ulang? Wajib saja 17 kali dalam 17 rakaat sholat. Nah, supaya kita berada dalam agama Islam terbawa mati. Bimbingan terus berlangsung sampai akhir hayat. Karena dilarang kita itu mati oleh Allah kecuali dalam keadaan Islam. Dilarang mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati ke dalam keadaan kamu muslim. Betapa banyak kisah-kisah dalam sejarah orang yang begitu saleh, tapi suatu ketika tergoda dengan sesuatu, dia terjerumus murtad. Pernah kejadian di kota Baghdad, ada seorang muadzin masjid, suaranya merdu sekali, luar biasa. Kalau dia adzan, itu orang terperangah. Sampai suatu ketika di saat maghrib dia adzan, suaranya
ke sekeliling masjid itu, ada seorang perempuan yang nyamperin suara masjid itu. Cantik sekali perempuan itu, tapi nggak pakai jilbab. Nah terus begitu selesai adzan, ditungguin itu. Jadi si perempuannya jatuh cinta kepada suara muadzin ini. Ditungguin kapan keluarnya, sampai menjelang isya keluar. Ditemuin sama si perempuan ini. Rupanya si muadzin ini jatuh cinta atas kecantikan si perempuan ini. Menyatakan cintanya. Saya jujur saja, setiap mendengar adzan Anda saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata si perempuan itu. Akhirnya tertarik dua-duanya, tapi maaf, saya adalah non-muslim. Jadi kalau Anda ingin mendapati saya, katanya, maka silakan ikut agama saya, kata si perempuan itu. Demikian kuatnya godaan, si muadzin itu murtad, ikut agama perempuan dan menikah secara agama perempuannya. Apa yang terjadi ketika malam pertama, si istrinya minta sebelum berhubungan intim adalah, saya jatuh cinta kepada Anda karena adzan Anda, tolong Anda kumandangkan adzan. Kumandangkan. Begitu adzan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum selesai Allahu Akbar, tiba-tiba jatuh, pingsan, mati. Ini kejadian. Bisa seorang muadzin bisa murtad. Dan contohnya banyak sekali. Zaman Nabi Musa ada namanya Bal'am bin Ba'uro, ada Barsiso. Di buku Pak Umay yang Iblis pun ingin bertobat, itu ditulis itu kisah-kisah. Jadi jangan sekali-kali kita merasa tenang sudah beragama Islam, masih mungkin kita itu murtad, dan itu bencana yang luar biasa. Maka tadi imam berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, terus ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan kau biarkan hati kami tergelincir sesudah engkau bimbing di atas hidayahmu. Rahmati kami, sesungguhnya engkau maha banyak memberi rahmat. Itu doa diajarkan oleh Allah karena mungkin orang Islam itu bisa murtad. Nah sekarang ada hidayah yang lain yang oleh Ibnu Katsir di tafsirnya tidak disebut. Ada hidayah itu taufik. Ini nih. Jadi hidayah itu ada dua. Dari kafir kepada iman itu, dari kafir kepada iman, dari syirik kepada tauhid, lalu menjadi amal saleh. Itu adalah hidayatuddin, iman. Yang kedua, hidayatuddin bentuknya ilmu, dari tidak tahu kepada ilmu. Kayak sekarang Anda ngaji ini, itu hidayatuddin, agama juga, tapi bentuknya ilmu. Kalau yang tadi bentuknya iman. Yang ilmu itu dari keliru kepada tepat, lalu diwujudkan dalam amal saleh. Nah, orang yang tadinya kafir menjadi iman, dari syirik menjadi tauhid, itu hidayatuddin dalam bentuk iman. Ada hidayatuddin, petunjuk agama dalam bentuk ilmu. Dari tidak tahu mau ngaji, nah, sesudah ngaji dapat ilmu, diamalkan dalam bentuk amal saleh. Itu disebut hidayatut taufik, yakni taufik itu kesesuaian antara yang diyakini dengan yang dilakukan, itu namanya hidayat taufik. Makanya ayat yang dibaca oleh imam tadi surat Shaff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, mengapa kalian
mengatakan sesuatu yang kalian sendiri nggak melakukannya. Besar sekali murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi dia sendiri nggak mengerjakannya. Ini salah satu di antara kesulitan jadi imam, jadi ustadz itu adalah bagaimana menyatunya antara ucapan dengan perbuatan. Karena kalau enggak, itu besar sekali murka Allah. Nah sekarang, kalau kita hitung dimasukkan ke sini berarti 5 petunjuk Allah. Hidayatul wujdan, insting, hidayatul hawas, indra, hidayatul akli, logika, hidayatul din, agama. Nah di agama itu ada dari kafir kepada Islam, dari syirik kepada tauhid itu iman. Ada hidayatul din itu bentuknya ilmu. Sesudah masuk Islam itu mau ngaji. Sesudah ngaji mau mengamalkan hasil pengajian itu disebut hidayatul taufiq. Nah lalu diterangkan oleh ayat berikutnya. Apa itu siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Yang kita selalu minta, ya Allah bimbing kami pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim itu. Oleh ayat berikutnya dielaborasi. Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Wujud konkret tunjuk jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Sedikit kita bahas agak dalam bahasa Arab. Jalan hidup itu yang ditempuh seluruh manusia penduduk bumi ini tidak akan keluar dari 3 jalan. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka. Terus jalan orang-orang yang dimurkai, al-maghdubi alaihim. Dan terakhir jalan orang-orang yang sesat. Kita bahas sekarang. Oleh Nabi diterangkan ini dalam hadis bahwa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim itu diterangkan oleh Nabi adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ternyata itu juga diuraikan dalam Al-Quran. Udah coba ketemu nggak? Surat berapa tadi? Surat An-Nisa, surat 4 ayat 68. Ya, udah ketemu? Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahadainahum siratan mustaqima. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Dan pasti kami akan tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Siapa itu? Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, akan mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? 1, para nabi. 2, siddiqin, orang-orang yang jujur. 3, syuhada.
orang-orang yang mati syahid atau menyaksikan bukti benarnya janji dan ancaman Allah. 4 solihin. Nah, jadi nanti kita akan digabung bersama mereka nih. Inilah kelompok orang-orang yang diberi nikmat di akhiratnya. Kita akan digabungkan dengan mereka. Dan mereka itulah sebaik-baik teman nanti di akhirat itu. Jadi kita gabung dengan para nabi. Demikian itu anugerah dari Allah dan cukuplah Allah Maha mengetahui. Nah, sekarang 4 golongan yang kita selalu minta kepada Allah, ya Allah bimbing kami seperti Engkau telah bimbing orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Telah Engkau beri nikmat. Siapa? Para nabi. Nikmat yang paling besar para nabi. Kenapa? Nabi itu artinya pembawa berita. Berita dari Allah. Berupa apa? Wahyu. Orang yang dipilih Allah menerima wahyu. Itu nabi. Coba dapat kabar dari Allah langsung. Gimana nggak hebat? Dan itu kalau lihat sejarah melalui seleksi yang sangat ketat gitu ya. Jadi tingkatan manusia itu diuji, lulus, naik, diuji terus. Para nabi itu ujiannya berat-berat. Begitu lulus, ini demikian juga dari nabi ke rasul itu diuji. Ada yang lulus, ada yang enggak. Sudah jadi rasul juga diuji lagi. Ada yang jadi ulul azmi, ada yang tidak, rasul saja. Ulul azmi pun diuji lagi. Ada yang memiliki gelar dikaitkan dengan Allah, ada yang tidak. Nah, ulul azmi itu ada rasul yang punya keteguhan pendirian kuat itu ada 5. Jadi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Tapi dari 5 ini beda juga. Yang ini Nuh tidak memiliki gelar yang dikaitkan dengan nama Allah. Nggak ada Nabi Nuh itu. Tapi Nabi Ibrahim disebut apa? Khalilullah. Ada gelarnya. Musa Kalimullah. Isa Ruhullah. Muhammad Habibullah. Jadi berjenjang, bertingkat, dan itu ujiannya berat. Itu Nabi. Yang kedua, kita minta dibimbing oleh Allah itu menjadi orang-orang siddiqin. Orang yang jujur atau benar, yaitu mereka yang menyatakan sesuatu sesuai dengan faktanya. Nggak bohong. Atau menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya, adil. Ada juga tafsiran siddiqin itu gini. Orang siddiqin itu, orang-orang yang jujur itu, ketika seseorang menyatakan A, buktinya A. Jadi berarti orang yang siddiqin itu tidak dusta. Ketika seseorang menyatakan A, dalam mulutnya, hatinya pun A. Berarti orang siddiqin itu tidak apa? Tidak nifak, tidak munafik. Terus orang yang menyuruh orang lain berbuat baik, dia sendiri sudah mengerjakan lebih dahulu. Sedikit. Nyuruh orang lain tahajud, dia sendiri udah tahajudan. Itu sedikit namanya. Melarang orang lain berbuat buruk, dia sendiri sudah nggak mengerjakannya lagi. Itu sedikit. Apa? Kalau kita apa? Orang yang bertakwa. Jadi orang ini tingkatannya kedua sesudah Nabi. Yang ketiga, orang yang diberi nikmat oleh Allah itu yang kita minta agar dibimbing seperti mereka adalah syuhada. Syuhada itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah seperti
mati sedang menuntut ilmu begini, meninggal, itu disebut mati syahid. Mati sedang pertahankan agama Allah, mati syahid. Syahid itu artinya menyaksikan. Kenapa disebut menyaksikan? Karena pada saat sakarat maut itu dibuktikan oleh Allah janjinya bahwa orang yang mati di jalan Allah itu adalah sorga. Sampai ada hadis Nabi, semua orang yang di surga tidak ada yang ingin balik lagi ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Kenapa? Ingin mengulangi nikmatnya mati. Jadi orang mati syahid itu matinya itu nikmat. Nah, ada lagi terjemahan atau tafsir syahid itu adalah menyatakan sesuatu yang dia tampak di matanya itu adalah bukti adanya Allah. Jadi ketika dia melihat itu semangka itu ya batangnya kecil banget gitu ya. Tapi buahnya gede, luar biasa. Jadi kalau orang yang tidak syuhada, Allah ini nggak adil ya. Masa semangka batangnya kecil, buahnya gede. Giliran beringin, batangnya gede, tinggi, rimbun, buahnya kecil. Tiba-tiba musim panas, dia berteduh di bawah pohon beringin. Tiba-tiba jatuh itu buah beringin itu ke kepalanya. Dia baru ngeh. Coba kalau sebesar semangka. Mending semangka kalau durian ya gitu. Oh, inilah. Jadi orang syuhada itu orang menyaksikan bukti. Jadi karena di beringin itu mungkin orang berteduh, maka dibikin buahnya kecil. Semangka kan di bawah kan, maka dibikin gede oleh Allah meskipun batangnya kecil. Nah, orang-orang yang syuhada itu selalu melihat ini ayat Allah. Ada pohon namanya salak, karena dia di bawah pohonnya, karena itu dibikin untuk manusia oleh Allah, dijaga. Gimana dijaganya? Dibikin duri supaya tidak dicuri oleh musang. Terus gitu. Nah, itu orang yang menyaksikan bukti-bukti kuasa Allah, itu syuhada. Terakhir, orang yang kita minta agar kita menjadi mereka yang diberi nikmat adalah orang-orang sholihin. Soleh itu artinya baik. Orang yang dapat memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya. Jadi hubungan kepada Allahnya baik, juga kepada makhluknya juga baik. Jadi kita tahu Ka'bah. Berapa sisi Ka'bah? Berapa sudut? 4. Ada sudut Hajar Aswad, itu lambang hubungan dengan Allah. Ada sudut atau disebut rukun Iraqi, itu yang sebelah berikutnya, itu adalah lambang hubungan manusia dengan dirinya. Ada rukun Syami, itu adalah lambang hubungan manusia dengan sesama manusia. Ada rukun Yamani, adalah lambang hubungan manusia dengan alam, dengan tumbuhan, dengan binatang. Itu artinya orang yang soleh itu adalah orang yang 4 arah hubungan hidupnya baik. Nah, itu orang soleh. Setiap sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Betapa indahnya setiap waktu kita baca Fatihah minta dibimbing seperti dibimbingnya oleh Allah mereka, para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Nah, lalu insya Allah pada
pertemuan berikutnya kita akan terangkan. Ini tidak cukup. Sebab boleh jadi nanti campur. Ada jalan yang kedua, al-maghdubi alaihim, jalan hidup manusia yang dimurkai oleh Allah. Ada lagi, ada orang yang menempuh jalan tapi sesat. Kita akan uraikan insya Allah dalam pertemuan mendatang. Sekarang yakini, hayati, setiap membaca ihdinas siratal mustaqim, bahwa yang kita minta itu kita dibimbing oleh Allah seperti dibimbingnya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Setiap baca itu ingat ini. Berarti kalau begitu harusnya orang yang sholatnya rajin, gimana? Makin hari makin baik. Makin baik. Karena yang diteladaninya 4 kelompok orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, jadi ini saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Insya Allah kita ngaji lagi. Besok kita tamatkan Al-Fatihah. Insya Allah. Umur kita panjang dalam keadaan sehat. Allah berkenan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.